Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, manasa furemanre. Tentu kita diperkumpulkan di tempat yang sangat luar biasa ini, penuh dengan kesederhanaan tapi berkahnya luar biasa. Kata Nabi, apabila satu muslim ketemu dengan muslim yang satu, sedih makunrai matepet, dan dia bertemu dengan satu muslim mukmin, ketemu dengan yang satu sambil berjabat tangan. Kata Nabi, tidak akan terpisah jabatan itu. Tidak akan pernah berpisah ketemu sama orang itu sebelum yang datang pada malam ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di setiap saat ada acara seperti ini kita datang. Diundang, tidak diundang, datang. Mau dipanggil atau tidak dipanggil, datang. Nasabab mega barakatna. Nah dia katayir lebokna yelino adalah barakah. Bukan persoalan banyak hartanya maupun sedikit hartanya, itu relatif. Bukan karena tinggi jabatannya maupun tidak ada jabatannya, itu relatif. Tapi bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Namo mega tapi nakudet nama barakah melahirkan ketidakkesenangan, maka jauh daripada keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi namo cedek yang penting membarakai ya dia katai. Karena kita hidup di dunia ini butuh dengan ketenangan. Buat apa sogi tapi dia nama tenang, betul? Buat apa matandre jabatannya tapi sengi masih sana tawe? Kan bukan keberkahan. Buat apa cantik, ganteng tapi selalu saja masusah? Jauh daripada ketenangan yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Pekoge carata dengan melahirkan ketenangan. Bagaimana melahirkan ketenangan itu? Dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, mempacing ipung Allah Ta'ala. Allah yang maha suci di atas daripada kesucian kita. Allah yang punya kemampuan di atas daripada kemampuan kita. Allah yang punya mau di atas daripada kemauan kita. Ya ro elok tai di sesebu. Ya ro elok tai di mungkin dua sebu. Tapi dek nasi turu elolena pung Allah Ta'ala dek nule kejadian. Nah dek nule kejadian sedih gau. Dek nule kejadian sedih perbuatan. Nariku dek nasi turu elolena pung Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, maka cukup Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Mungkin adinda saya Widya Ningsi tidak pernah berpikiran jodohnya mana? Jeneponto. Omma amila-bila tuh. Ini kabin sinala. Jeneponto bagian mana? Jeneponto kota. Itu luar biasa. Tidak pernah mungkin dalam catatannya, apalagi di catatan bukunya, tidak pernah bermimpi mungkin bisa berjodoh, jodohnya ada di Jeneponto. Tapi Allah yang maha atur, Allah yang maha tahu, Allah yang mengetahui segala itu, maka kita manusia ini tidak punya kuasa di atas daripada kuasa Allah. Maka tanda orang yang menikah itu adalah tanda kebesaran Allah. Makanya Al-Quran katakan, ya ayyuhan nas, sinin narupa tawe, wahai manusia kata Allah, ittaku bertakwalah. Dek nama kadapung Allah Ta'ala ya ayuhan nas, rupa tawe sogiko. Allah tidak panggil kita ya ayuhan nas, sinin narupa tawe ancaji ko bupati. Allah panggil kita panggilan yang terbaik. Allah panggil kita panggilan yang sempurna. Allah panggil kita dengan panggilan yang maha dahsyat. Ya ayuhan nas, sini narupa tawe ittaku. Bertakwa di hadapan Allah. Karena yang kita inginkan ini adalah ketakwaan. Sungguh Allah panggil kita bukan karena jabatan kita, bukan karena kekuatan, bukan karena kecantikan kita, tapi ittaku, bertakwa. Jadi Bu Widya Ningsi, Widya, jaga takwamu di hadapan Allah.
Karena kalau takwa dijaga itu, insya Allah akan melahirkan ketenangan, akan melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka sehebat apapun ujian engkau hadapi, wahai Widyaningsih, maka insya Allah engkau jangan melukai rasa ketakwaanmu di hadapan Allah. Maka yang perlu kita pegang itu hari ini, Widyaningsih, adalah iman dan takwa. Buat apa cantik tapi tidak bertakwa? Buat apa tinggi jabatan tapi tidak beriman? Itu akan menjadi sia-sia nanti di akhirat kemudian. Maka Widyaningsih, sesukses apapun kau usai melaksanakan akad pernikahanmu, maka jangan engkau melupakan Allah di atas segalanya. Betul? Maka berzikir. Senantiasa berzikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi itu dari kutudat tudangi Bapak Ibu, ia naro diurusu. Subhanallah, subhanallah, aja nesengnya peta diurusu. Allahu akbar, Allahu akbar. Bu, mat cerita moto kiri kanan. Apalagi dari kumatama di masjid, bu, sembaran na cerita. Betul? Tiba di tempat majelis zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu diam, bapak-bapak bilang, jangan kasih malu saya. Coba bapak-bapak, subhanallah. Alhamdulillah. Halo, bene na misi nasoro. Iko na mana. Apalin na mangiso ito uli. Iso tole enu. Alhamdulillah. Maka berzikir. Tiba di masjid berzikir, istighfar, boleh istighfar. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi narekung ka macarita sa tampeta kada bayanur lakay na suwari subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kada bayanu kada Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pemelangi mata. Yang pertama, kedua dia na to nabalik sa tampi pa man. Kenapa? Karena dipakai untuk senantiasa berzikir. Termasuk malam ini pertemuan diberkahi oleh Allah. Termasuk malam ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila satu tempat, kemudian tempat itu dia pakai untuk berzikir memuji Allah. Dia baca subhanallah, dia baca alhamdulillah, dia baca la ilaha illallah, maka tanah yang ditempati duduk, tanah kena pakai tudang, akan ikut berzikir mohon doa dan ampunan kepada Allah. Bukan hanya tanah yang di atas, tapi sampai lapisan ketujuh akan mohon doa dan ampunan kepada Allah. Tidak akan berhenti tanah itu berzikir sebelum yang datang pada malam ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Widya, doa yang terbaik. Maka kamu harus banyak-banyak doa malam ini supaya keberkahan hidup menyertaimu. Ya Allah, tidak lama besok saya akan menuju ke calon, dia akan menuju ke sini. Ya, dia akan datang calon pemimpin dan imamku, ya Allah. Jikalau hatinya dan hatiku hanya untuk menjauhi Allah, maka jauhkan hatiku dengan hatinya, ya Allah. Tapi jikalau hatinya dan hatiku untuk mendekatkan di hadapanmu, ya Allah, maka dekatkan hatiku, hadirkan dalam mimpiku. Mudah-mudahan saya bisa bersama selamanya di dunia dan di akhirat. Nabi lain malaikat pret, umpamanya. Tapi karena kekuatan zikir, karena kekuatan tasbih, kekuatan istighfar, kekuatan bacaan salawat, maka doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rangkaikan bagus. Kalau ada acara-acara seperti ini, dirangkaikan dengan zikir, dirangkaikan dengan pengajian. Apalagi ibu majelis taklim, subhanallah. Apalagi ibu, kemana ni warnana kuduna. Dende. Nih, ada pink, ada hijau, ada putih. Mudah-mudahan lunas. Nampak ni macam Alhamdulillah. Makanya kita dianjurkan ketika kita bertemu seperti ini, kita dianjurkan untuk senantiasa banyak-banyak berdoa.
dan saling untuk berjabat tangan supaya insya Allah doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tuanya, mana ibundanya? Baik. Mana bapaknya? Di belakang. Oke, baik. Sini gimana Pak? Ya nanti oleh diurus tuh. Ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya romato di surmunrinna pungala taala pa engka tomatoa di paresa hajina mabrur, di paresa sedekah na liwai gana, di paresa bire jamaah na rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ada orang yang memanggil di belakang. Berkata nih orang, malaikat, tahan dulu tuh bapak, ada dulu mau kutanyakan nih. Balik tuh bapak, ternyata anaknya manggil di belakang. Berkata ini orang malaikat, ini orang tuaku, saya akui dia rajin ke masjid. Duakui dia itu rajin pergi majelis taklim dan ikut makajian malaikat. Tapi ingat malaikat, ketika di dunia ada kewajibannya, tidak dia penuhi. Sampai hari ini tidak bisa dia penuhi. Maka hari ini saya akan menuntut. Gara-gara anak menuntut, Pak, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahimin. Makanya kata Nabi, ada 3 kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kapan dek kiseng kian lupa ye, si pubalik kimatur semurina pung Allah Ta'ala. Aga yero. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuhsinu ismuhu, memberikan nama yang baik. Dalam hal ini akikah. Tentu ibundanya sudah melaksanakan dulu dengan akikah. Yang kedua, wa yu'allimul qiraatul Qur'an, mengajarkan tentang Al-Qur'an, mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang solat, mengajarkan tentang ibadah, mengajarkan tentang mengaji, mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan tentang sedekah, mengajarkan tentang puasa. Maka itu kewajiban tak. Kapan idi macaki mengaji, tapi anatta tidak mengaji, si pubalik kimatur sebenarnya pun Allah Ta'ala. Kapan idi macaki masempajang, anatta dia kan suruh masempajang, si pubalik kimatur sebenarnya pun Allah Ta'ala. Kapan idi macaki mungkin mengatur, tapi kita tidak pernah ngatur anak ta. Demi Allah, kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian, khususnya kita suaminya. Makanya itu suami Pak, tidak mudah itu kita bayangkan. Besar tanggung jawabnya. Malopo tanggung jawabnya nanti di akhirat kemudian. Masalah salangi baine. Kita suami dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Masalah salangnya kita lakai akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Seorang suami ahli ibadah, seorang suami ahli tahajud, tapi ada istrinya kau lantarkan. Demi Allah, engkau akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Seorang bapak mungkin ahli sholat, seorang bapak mungkin bisa bertanggung jawab, tapi akhiratnya istrimu kau tidak perhatikan. Demi Allah, tetap kita neraka bagian. Makanya Bu, kita itu sebagai suami Pak, besar tanggung jawabnya. Tidak semudah itu kita bayangkan. Malopo tanggung jawabnya nanti di akhirat kemudian. Makanya sampaikan, paling tidak ajarkan mereka tentang Islam. Kemudian yang ketiga Ibu, Pak, kewajibata laurito matuata ianaritu wa yuzawwiju iza balaga. Di Pak bottini narikonarapini watunna. Alhamdulillah Pak. Insya Allah sudah menjadi kewajiban tak. Wa yuzawwiju iza balaga. Narekona rapi ni watunna. Maka insya Allah kita kasih ni kami. Alhamdulillah hari ini dalam proses untuk membersihkan diri. Mensucikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi, ada 2 laki-laki tidak akan pernah dipandang wajahnya nanti di akhirat kemudian. Ada 2 orwane tidak akan pernah dipandang wajahnya nanti di akhirat kemudian, kata Rasulullah. Siapa itu? Yang pertama kata Rasulullah, seorang laki-laki yang selalu menyakiti hati wanita. Semenre lon na ibu-ibu deh. Nah, mesang ibu-ibu itanya. Kapan salah rumus ka, na demo ka? Betul? Makanya Pak, jangan sakiti hatinya istri tak. Sayangi dengan baik. Jangan kau sakiti. Insya Allah kalau kita selalu mendoakan, kita ajak baik-baik, mungkin kita bina mereka dengan baik, insya Allah itu akan meluruskan kita menghadapi pertanyaan mungkar wa nakir nanti di akhirat kemudian. Kemudian yang kedua kata Rasulullah,
laki-laki yang penting orang nemuina senabita tidak akan pernah dipandang wajahnya nanti di akhirat kemudian adalah seorang laki-laki yang tidak pernah berniat untuk menikah. Kalau ada laki-laki nah tidak pernah berniat untuk menikah, maka dipertanyakan laki-lakinya. Betul. Makanya orang niatku menikah. Karena kenapa? Baru berniat dapat pahalanya. Kami ramen sudah menikah. Sudah berniat. Berniat memang mau gondrong. Berniat kok cambang. Apa gondrong kita nak cambang kami ramengnya? Bahaya gondrong undur kau botak. Kenapa? Nikah itu sunnah. Nikah itu ikutan Rasulullah. Kata Nabi memberikan isyarat an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman ragiban sunnati. Apabila ada tidak mengikuti sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Makanya menikah adalah merupakan ibadah. Makanya Widya Ningsi, nikah itu bukan main-main, nikah itu bukan senyuman dan ketawa-ketawi, tapi nikah itu adalah ibadah di hadapan Allah. Makanya kita baru berniat, maka bernilai pahala di sisi Allah. Apalagi kalau menikah maka bagusnya memang semakin sering kita menikah, semakin bagus karena banyak pahala. Alhamdulillah. Coba kita bersalawat. Salatullah, salamullah ala toha lillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Nah, baik. Apa yang kita inginkan supaya proses akad pernikahan itu? Tentu supaya kita melahirkan anak yang soleh dan saleha dalam proses akad pernikahan. Dan alhamdulillah, apapun yang kita lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Widya, malam ini kau harus mensucikan dirimu. Jaga dari segala noda, mau kau harus minta ampun dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dosa-dosamu yang telah lalu, selama engkau masih jomblowati, selama engkau masih sendiri, banyak mungkin dosa-dosa yang pernah engkau lakukan Widya, maka malam ini kau harus banyak istighfar. Paling tidak Widya, kau mandi sunnat tadi, kemudian laksanakan salat sunnah taubat. Makanya kita dianjurkan Widya Ningsi, apalagi biasanya kita ini sudah menjadi tradisi, yakni dirangkaikan dengan proses mapaci. Mapaci itu artinya dibersihkan, berasal dari kata paci. Paci itu artinya bersih. Yang namanya bersih itu bersih dari segala noda, bersih dari segala dosa, dan bersih daripada kesalahan. Maka bersihkan hatimu dari segala noda dan dosa-dosa kehilapan yang pernah engkau lakukan, supaya kita konsentrasi untuk menghadap kepada Allah, untuk melaksanakan proses akad pernikahan. Ustadz, kapan dilaksanakan? Bagusnya dilaksanakan salat sunnah taubat antara maghrib dengan isya. Ustadz, apa niatnya? Usalli sunnat taubat rakaataini adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ustadz tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Ustadz tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Indonesia. Ustadz tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Namuli puno Widya. Umpamanya. Purani niat maka taber ini Allahu
Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar Widya, baca maki surah Al-Fatihah. Ndak tahu ku Al-Fatihah Widya, alhamdulillah geso. Ya motoi. Sampai seterusnya waladhdallin amin. Ambil surah-surah pendek, terserah mana kita hafal. Setelah itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ambil maku istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah Widya, apabila dia habis solat, pure mas sempaja na baca robek kita lurendre astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, maka Allah telah ampuni dosa-dosanya 1 tahun itu. Amin. Amin. Ustadz, saya ini banyak dosa. Semua manusia pasti memiliki dosa. Dek gagal atau dek gagal dosana. Semua manusia pasti memiliki dosa. Betul? Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah kembali meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya perbanyak salat sunat taubat antara maghrib dengan isya sambil beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya. Astaghfirullah baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak istighfar. Kita mohon doa dan ampunan kepada Allah. Dosa kepada tetangga tak Widya, dosa kepada teman-teman tak Widya, wabil khusus dosa tak kepada ibunda tak Indo tak Widya, bapak tak kasih. Betapa besarnya kodong perjuangannya. Tak pandang bulu, tak pandang panas. Demi kita untuk dibesarkan Widya. Coba besarkan, coba bayangkan betapa besarnya pengorbanannya ibu. Coba bayangkan betapa besarnya pengorbanannya ayah. Temak kada kecek, temak kada pelak, temak kada bosi, temak kada tika. Yang penting kita untuk dibesarkan anaknya yang dicintainya. Yang penting kita besar untuk anaknya, untuk dibesarkannya. Betapa butuh pengorbanan. Dia tidak minta untuk dibayar. Dia tidak butuh untuk dibayar. Hanya minta untuk didoakan. Hanya minta untuk dihargai. Hanya minta untuk didoakan. Ibunda tak berjuang kita dilahirkan. Betapa besarnya pengorbanannya ibu. Dihamil kaki kodong 9 bulan na tampuki. Aseraki ulan alopoi. Besar kemungkinan antara hidup dan mati. Demi kita anaknya dicintainya supaya salamat kilino, supaya salamat ki malopo. Namagi makukoy pa. Adanya anak pa. Egana tana. Banyaknya anak. Kurang ngajar tamatuanna. Egana anak. Tak kalupa rin tamatuanna. Yamoto ki berhasil hari ini pa. Kada doanya ibu. Yamoto ki berhasil hari ini bu. Kada doanya bapak. Ridallahu fi ridal walidain, sutillahu fi sutil walidain. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Murkanya Allah, turunkannya orang tua. Baru timbul penyesalan ketika ibu telah tiada. Baru timbul penyesalan kalau bapak telah tiada kuna salah ini. Narek kumati napan disesalena wambe. Oh bapak, saya rindu kepadamu. Ibu, aku cinta padamu. Agak nasa mereka ni gagain dota. Tak kalupa ni. Dan lupa ini kasih. Maka tidak ada harapan, doakan ibu. Selama masih ada ibu, cium tangannya, minta ridhonya. Karena ibu tidak minta dibelikan emas. Ibu tidak minta dibelikan mobil. Ibu tidak minta dibelikan uang. Hanya minta untuk dihargai dan dicium tangannya. Widya, kalaupun kamu mungkin tidak punya pekerjaan seperti mungkin orang-orang di luar sana. Mungkin Widya, kau mungkin tidak punya mungkin penghasilan berjuta-juta orang di luar sana Widya. Tapi kau cukup kau hargai ibumu. Kau cukup menghargai bapakmu Widya. Insya Allah engkaulah adalah orang permata nanti di akhirat kemudian. Amin. Widya,
Sesukses apapun kau di luar sana bersama dengan suamimu nantinya, insya Allah, jangan lupakan ibu kau dong. Sesukses usaha mungkin yang pernah kau lakukan, mungkin kau tidak pernah akan membayangkan, mungkin kau punya usaha, Widya. Mungkin kau tidak pernah membayangkan, mungkin kau punya pekerjaan yang sangat luar biasa, berjuta-juta, ya apa yang kau lakukan, kau dapatkan, Widya. Jangan lupakan ibundamu. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosanya kedua orang tuaku ya Allah. Jaga mereka kasihan. Sayangi mereka ya Allah. Sebagaimana dia mengasihi di waktu kecilku. Ibu Utriani, alhamdulillah. Widya ibu meneteskan air mata. Itu bukan karena untuk apa-apa. Tapi kesedihan yang pernah dilakukan pengorbanannya untuk Widya. Mungkin besok akan diserahkan sepenuh kepada suaminya. Widya, jaga perasaan ibundamu. Jangan kau hanya menganggap keluargamu, kemudian kau tidak pernah menganggap keluarga suamimu. Begitu pula suamimu, Widya, sampaikan. Bapak, nah, keluargamu, keluargaku juga. Dan keluargaku, keluargamu juga. Karena banyak sekarang, Pak, hanya keluarga yang dianggap keluarga. Kalau keluarga tak, tidak mau kita reking. Jangan kita begitu. Betul? Widya, kau banyak-banyak istighfar dindaku. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, apa yang kita inginkan supaya ada proses akad pernikahan, supaya kita melahirkan anak yang soleh dan soleha. Maka jangan engkau lupakan banyak-banyak doa ku Widya, apalagi terjadi malam pertama. Dende. Aja muka lipi-lipi, aja muka maling-maling Widya. Mangici-ngici nih Widya. Kan pikir iki. Insya Allah Widya, makanya ada anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Widya, tanyakan suamimu. Jadi ya, ini tanyakan nih suamimu karena kau yang dengarkan ceramahku malam ini. Mungkin suamimu di sana juga mungkin ada tong ceramahnya, tapi mungkin siapa tahu dia lupa, apalagi kau kali piripi nih malam pertama. Kau ingatkan suamimu Widya. Yang pertama, jangan tinggalkan namanya wudu. Mak jenne kiolo kade, babana jenne ko, ya berwudu dulu. Karena di situ sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak pernah pergi hendak untuk istirahat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu dulu. Mak jenne magai nasabari jenne mega baraka. Barang siapa dalam keadaan tidur dalam keadaan berwudu, maka para malaikat Allah akan mendoakan ini orang yang tidur. Tidak akan berhenti mendoakan sebelum dijauhkan daripada 70 masalah yang akan dia hadapi. Alhamdulillah. Nah, itu yang pertama Widya, bapakna ajinne koyolo. Ikut. Kemudian yang kedua Widya, melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Sampaikan itu kepada suami tak, calon suami tak besok. Insyaallah. Nah, penting ngerang Widya. Ini menyerong. Jadi berwudu dulu, laksanakan salat sunat 2 rakaat Widya. Setelah sudah melaksanakan salat sunat 2 rakaat Widya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan membaca surah-surah yang istimewa. Surah-surah apa itu dia baca kata Nabi? Perbanyak kau baca surah Ar-Rahman. Sudah surah Ar-Rahman Ustaz, baca lagi Widya surah Yasin. Ustaz sudah lagi dibaca surah Yasin, baca lagi surah An-Nur. Maka dia Widya malam pelade Ustaz. Nama anu ni sedingnya. Nah, maka kalau memang tidak bisa panjang-panjang Widya, maka cukuplah yang pendek-pendek saja. Apa yang dibaca? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Ustaz masih panjang, cukup kul huwallahu ahad. Ustaz masih panjang, bismillah Widya. Karena tuh. Kenapa? Ada keistimewaan di dalamnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, diberikan ketenangan, kita dipertemukan dalam suasana-suasana seperti ini. Itulah keberkahannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang terbaik. Terakhir Widya, Al-Quran katakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu, kata Al-Quran, liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Allah kasih kau keistimewaan, itu adalah ujian. Allah kasih kau jabatan, itu adalah ujian. Allah kasih kau kekayaan, itu adalah ujian. Maka cukup bersikap sederhana maki saja Widya. Nggak usah maki terlalu gimana gitu. Betul tidak?
Nggak usah mi. Bahkan Nabi ini falsafat orang Bugis. Saya ini Pak besar di Boni. Nabi ini falsafat orang Bugis. Anakku, ala ku sifatnya peje. Widya ambil ku sifatnya itu garam. Kenapa itu garam Widya? Itu garam Widya masempu nama roa. 10 sebu dele di pasar bonto macinna. Bu si gopu nih. Betul. Atau maiga nih. Tapi coba lihat itu garam Widya. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur. Tapi kalau tidak ada garamnya Widya, tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya itu kondro Widya. Tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Artinya Widya, itu garam sederhana. Itu garam masempo. Tapi dek na jagi na kodega pejena. Anakku, ambil ku sifatnya garam. Sederhana. Sederhana mapau. Sederhana mawerkada. Sederhana mabaju. Sederhana mapakaian. Sederhana berkendaraan. Tapi na kodega ki disapa ki. Engkau metota wa seledegaga disapa. Tega yanu, tega yanu, tega yanu. Karena kalau datang bagus perasaan, tapi engkau tahu asal engkau buma pakiring-kiring, apa retensi, asal engkau masinggung kiri kanan, nyapa di kandeto, yang menjak namungkah, apa kiri-kiri miko, betul tidak? Mudah-mudahan ada ketenangan, ada kebahagiaan, dan ada keberkahan yang kita dapatkan pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mohon doanya, mudah-mudahan insyaallah Widya besok akan melangsungkan proses akad pernikahannya. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan keduanya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.